Selamat pagi anak-anak yang manis. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, yuk kita tepuk semangat pagi supaya kita belajarnya sepanjang hari ini penuh dengan semangat. Semangat pagi, 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 pagi. Yes. Nah, anak-anak dikasihi Tuhan, mari kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan berdoa. Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran 1, masih belajar bersama Ibu Nita. Nah, anak-anak yang hebat, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan keberagaman benda dengan lafal dan intonasi yang benar. 2. Siswa dapat mengidentifikasi gerak bagian kepala dengan benar. 3. Siswa dapat mengidentifikasi gerak bagian tangan dengan benar. Yang keempat, siswa dapat mengubah penjumlahan berulang ke dalam bentuk perkalian. Nah, tujuan pembelajaran yang kelima adalah siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan perkalian. Nah, anak-anak, tahukah anak-anak apa yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar berikut ini? Iya. Nah, sekarang kita baca dulu ya teksnya. Beni dan teman-teman bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada pohon jambu yang sedang berbuah. Mereka memetik jambu bersama-sama. Setelah itu mereka bermain lingkaran simpai. Nah, anak-anak, permainan apa ya yang sedang dilakukan Beni dan teman-temannya? Iya, pintar. Permainan simpai. Nah, pernahkah anak-anak melakukan permainan tersebut? Iya, very good. Iya, pasti pernah. Anak-anak pasti pernah bermain simpai. Ya, simpai ada yang terbuat dari rotan dan ada yang terbuat dari plastik. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menjawab 2 pertanyaan berdasarkan gambar berikut ini. Nah, sekarang anak-anak amati ya. Di sini ada gambar Beni dan teman-temannya yang sedang memetik jambu di depan rumah Udin. Nah, sekarang kita baca pertanyaan pertama. Apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-temannya? Ayo, siapa yang tahu? Iya, benar. Beni dan teman-temannya sedang memetik jambu. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana cara mereka memetik jambu? Yuk kita jawab ya. Cara mereka memetik jambu menggunakan gala. Ini yang panjang ini namanya gala ya anak-anak. Nah, gala ini digunakan Beni dan teman-temannya untuk mengambil jambu. Nah, ini Udin. Udin langsung manjat dia di pohonnya ya. Nah, sedangkan si Lani langsung mengambil dengan tangannya karena buahnya dekat. Sedangkan yang lainnya mengambil atau memungut yang sudah jatuh. Nah, siapa yang pernah memetik jambu menggunakan galah? Iya, ada yang sudah pernah, ada yang belum. Nah, anak-anak, mari sekarang kita baca bersama-sama teks memetik jambu di rumah Udin.
Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Beni memetik jambu dengan menggunakan gala. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, anak-anak, sekarang mari kita jawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan tersebut. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan Beni dan teman-temannya? Pertanyaan yang kedua, siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Pertanyaan yang ketiga, di mana Beni dan teman-teman memetik jambu? Pertanyaan keempat, bagaimana cara Beni dan teman-teman memetik jambu? Pertanyaan kelima, apa yang digunakan Beni untuk memetik jambu? Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar menjawab pertanyaan dengan jawaban yang lengkap. Nah, Ibu kasih contoh nomor 1 ya. Pertanyaan nomor 1, apa yang dilakukan Beni dan teman-temannya? Nah, cara menjawab dengan jawaban lengkap. Kata tanya apa, dan tanda baca tanda tanya ini tidak kita tulis ketika menjawab. Ya, sekali lagi Ibu terangkan. Kata tanya yang ada di depan dan tanda bacanya tanda tanya tidak kita tulis ketika kita menjawab. Berarti yang dilakukan Beni dan teman-teman. Nah, seperti itu anak-anak. Berarti jawabannya adalah yang dilakukan Beni dan teman-temannya adalah memetik jambu di depan rumah Udin. Bisa ya anak-anak? Nanti untuk soal nomor 2, 3, 4, dan 5 itu anak-anak kerjakan di latihan tematik 1. Jawabnya dengan jawaban lengkap seperti yang Ibu Nita contohkan tadi pada nomor 1. Bisa ya anak-anak? Ibu yakin anak-anak pasti bisa. Nah, anak-anak yang manis, ternyata gerakan memetik jambu tadi dengan tangan dapat dijadikan gerakan tari. Nah, coba anak-anak lihat gambar ini ya. Nah, tadi kan Lani memetik jambunya langsung menggunakan tangan karena buahnya tidak terlalu tinggi. Nah, gerakan tari itu dapat kita lakukan dengan gerakan kepala. Nah, gerakan kepala di sini ada 4 ya. Yang pertama, ayo siapa yang tahu ya? Ini gerakan kepalanya dimulai dari iya, hebat. Gerakan kepala menengok ke kiri. Sedangkan gambar yang kedua ini siapa yang bisa menjawab? Iya, menengok ke kanan. Yang ketiga, yuk kita jawab bersama. Ini adalah menengok ke atas atau menengadah. Sedangkan gerakan yang terakhir ini adalah menengok ke bawah atau menunduk. Jadi anak-anak, gerakan kepala itu dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, menengok ke kiri. Yang kedua, menengok ke kanan. Yang ketiga, menengok ke atas atau menengadah. Yang keempat, menengok ke bawah atau menunduk. Nah, selanjutnya gerakan tangan.
gerakan tangan itu dapat dimulai dari yang pertama ini mengayun ke atas. Nah, tangannya ke atas ya anak-anak. Sedangkan gambar yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Yang kedua ini mengayun ke bawah. Gambar yang ketiga ini mengayun ke kiri. Sedangkan gambar yang terakhir adalah mengayun ke kanan. Nah, anak-anak, gerakan tangan dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, mengayun ke atas. Yang kedua, mengayun ke bawah. Yang ketiga, mengayun ke kiri. Dan yang keempat, mengayun ke kanan. Nanti anak-anak bisa praktekkan di rumah ya. Gerakan kepala dan gerakan tangan. Nah, gerakan tersebut dapat digunakan dalam gerakan tari. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengubah penjumlahan berulang ke dalam bentuk perkalian. Nah, kemarin anak-anak di subtema 1 sudah belajar juga mengubah penjumlahan berulang ke dalam bentuk perkalian tetapi berdasarkan gambar. Nah, sekarang kita langsung dengan angka. Nah, contohnya yuk anak-anak perhatikan ya. Di sini ada contoh pertama 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, ini adalah penjumlahan berulang ya. Ini penjumlahan berulang. Kita akan ubah ke dalam bentuk perkalian. Anak-anak ingat kembali titik yang di depan untuk berapa kali angka itu dijumlahkan. Nah, titik kedua, angka berapa yang dijumlahkan. Titik yang ketiga, ini adalah untuk hasil perkaliannya. Nah, mari kita hitung anak-anak berapa kali angka 4 ini dijumlahkan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di depan ini kita isi angka 5. Nah, dikali penjumlahan berulang itu merupakan perkalian atau kebalikannya, perkalian merupakan penjumlahan berulang. Kita buat kali. Lalu titik kedua, angka berapa yang dijumlahkan? Nah, anak-anak siapa yang tahu angka berapa di sini yang dijumlahkannya? Iya, angka 4. Maka di sini kita tulis angka 4. Nah, anak-anak, kalau anak-anak belum hafal perkalian, maka ini kita jumlahkan. Kita buat garis lengkungnya ya. Kita buat dulu garis lengkung. Nah, lalu kita jumlahkan 4 ditambah 4. Berapa ya? Iya, 8. Lalu 8 ini kita tambahkan dengan angka 4 berikutnya. 8 ditambah 4 berapa ya? Yuk kita hitung. Iya, 12. Lalu 12 ditambah 4. Berapa ya? Iya, 16. 16 ditambah 4, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, berarti hasil akhirnya inilah yang kita tulis ke titik yang terakhir. Berarti di sini isinya 20. Nah, anak-anak, tugasnya di rumah anak-anak menghafalkan perkalian ya. Nah, untuk contoh yang kedua, nah, di sini ada angka 10. Nah, 10 ini akan kita ubah ke bentuk perkalian. Ingat kembali anak-anak, titik yang di depan berapa kali angka itu dijumlahkan. Titik yang kedua, angka berapa yang dijumlahkan. Titik yang terakhir, hasil perkaliannya. Yuk kita lihat. Berapa kali kah angka 10 ini dijumlahkan? Iya, angka 10 itu hanya ada 1. Maka titik yang di depan ini kita tulis 1. Nah, angka berapa yang dijumlahkan ini? Angka 10. Maka kita tulis 10. Nah, 1 dikali 10.
hasilnya tetap 10. Maka kita tulis 10. Ya anak-anak, paham ya anak-anak? Nanti di rumah dikerjakan latihannya dengan teliti. Nah, jangan lupa anak-anak menghafalkan perkalian ya. Lalu kita masuk ke soal cerita. Menyelesaikan soal cerita perkalian, soal cerita yang berkaitan dengan perkalian. Contohnya, Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, nah kita tulis jawab ya anak-anak. Terus kata jadi. Nah jawab. Oke, kita jawab dulu. Berapa buah kotak pensilnya tadi? 2. Maka di sini kita tulis 2. Nah, setiap kotak berisi berapa pensil? Iya, berisi 9. Maka di sini kita tulis 9. 2 dikali 9. Berarti angka 9 ini anak-anak jumlahkan sebanyak 2 kali. 9 ditambah 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maka di sini kita tulis 18. Nah, lalu kita buat kata jadi. Jadi, jumlah pensil Dayu seluruhnya ada 18 buah. Nah, anak-anak, nanti untuk latihan tematik 2 yang anak-anak kerjakannya seperti contoh yang Ibu jelaskan ini ya, dengan menggunakan kata jawab dan jadi. Paham ya anak-anak? Nah, tugas anak-anak yang pertama, latihan tematik 1, buku siswa halaman 57, jawab dengan jawaban lengkap. Tugas yang kedua, latihan tematik 2, buku siswa halaman 60 dan 61. Kerjakan seperti penjelasan Ibu tadi ya. Nah, anak-anak nanti di rumah minta tolong ayah, bunda, atau abang dan kakak untuk mengajari anak-anak perkalian. Ya, tugasnya hafal dulu perkalian 2 dan 3. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar ya anak-anak. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.